emotional quotient. Yang kedua, mesin tidak memiliki yang namanya SQ. SQ yang pertama adalah spiritual quotient, ada lagi SQ yang kedua adalah social quotient. Sehingga kalau mesin kesendirian dia bekerja, tanpa ada orang dia tetap berinteraksi, dia bisa berinteraksi dalam waktu yang long term, tapi berbeda dengan manusia, karena manusia memiliki emotional quotient, pada saatnya dia bosan, pada saatnya dia marah, pada saatnya dia sensitif, karena dia memiliki emotional quotient. Ya, makanya di dalam bulan Ramadan, emotional quotient harus ditahan, kemudian Anda harus banyak-banyak memiliki semangat yang tinggi untuk thalabul ilmi, itu ada emotional quotient. Jadi kalau Anda malas, itu bukan emotional quotient. Ya, yang bagus. Ya, paham. Anda tidak disiplin, bukan emotional quotient yang bagus. Nah, mereka yang memiliki tingkat apa istilahnya soft skill yang bagus, biasanya memiliki kegigihan, keistiqomaan, memiliki juga kemantapan di dalam berpikir, respect each other. Jadi namanya respect, dosen yang ngomong, maka dia tidak perlu diperintah. Dosen menampilkan video, tidak perlu diperintah. Ya, kalau diperintah itu namanya dia tidak mantap emotional quotient, karena tidak sensitif pikirannya, kan? Paham kira-kira ya? Jadi harus sensitif. Sama dengan ketemu seorang dosen, langsung salaman, langsung menyapa, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Itu sensitivitas karakteristik yang bagus. Dan itu tidak dimiliki oleh mesin. Ya. Nah, tetapi mesin bisa memberikan sebuah respon. Sama dengan ChatGPT, OpenAI. Banyak OpenAI ini kalau kamu masuk ke dalam Play Store, OpenAI itu banyak sekali. Dia bisa saya katakan good morning, dia menjawab good morning, selamat pagi, dia menjawab selamat pagi, bisa, tapi itu respon. Tapi dia tidak bisa memulai dengan good morning. Sehingga kalau kita tidak memberikan aksi, dia tidak akan memberikan reaksi. Ya, paham ya? Maka di dalam ini, respon di dalam mesin sebenarnya sudah cukup untuk membuat manusia bahagia. Makanya AI itu kemudian di-embed di dalam Google Search Engine. Di dalam recommendation search engine juga. Bahkan kalau kamu ngetik di Google, mencari sesuatu, katakanlah mencari terkait dengan AI atau cooperative learning, keliru ngetik, maka Google langsung memberikan sebuah rekomendasi. Karena dia pinter, dia sudah dilengkapi dengan AI. Bagaimana Anda memiliki sebuah mobile phone dengan ada face recognition di situ, mengenal wajah Anda, ya, mengenal wajah Anda, maka itu juga namanya adalah face recognition. Sehingga Anda difoto, bukan difoto, di video dengan Google, kemudian dalam waktu sekian menit, misalkan, Anda sudah diambil fitur daripada wajah Anda diekstrak, kemudian direcognizing, sehingga ada sebuah proses clustering. Dari itu setelah terklasterisasi bahwa ini adalah you, sedangkan others is not you, maka akhirnya dia bisa mengenali dan sebagai pengganti daripada password. Sehingga password itu ada yang memakai apa istilahnya graph juga, ya. Ada yang memakai fingerprint, ada yang memakai picture yang berupa graph. Itu semuanya adalah pattern recognition yang
merupakan kerja daripada AI. Nah, machine learning itu adalah supporting sistemnya dari AI, ya, yang merupakan supporting sistemnya dari AI, yang mampu belajar sendiri dengan algoritma yang dikembangkan oleh manusia. Sehingga sebenarnya yang pandai itu tetap manusia. Makanya manusia itu diciptakan oleh Allah, dia memiliki akal yang luar biasa, memiliki logika yang mantap, memiliki creative thinking yang bagus, berbeda dengan para ciptaan Allah yang lainnya. Malaikat, jin, setan, kemudian binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan. Dia tidak memiliki. Kalaupun dia memiliki IQ, seperti monyet, punya IQ. Ya, seperti buffalo, punya IQ. Seperti lion, tiger, punya IQ. Tapi IQ-nya mungkin tidak sampai 25. Sedangkan kamu bisa jadi 90, 100 lebih. Itu sudah yang IQ-nya tinggi. Tapi di samping itu kamu punya social quotient, keinginan berinteraksi, makanya akhirnya dengan Google platform, dengan penyedia sosial media platform, akhirnya Anda dibelikan sebuah platform untuk berinteraksi melalui Instagram, melalui Facebook, melalui ini. Nah, itu karena mereka menyadari bahwa manusia itu adalah sebenarnya makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan yang lainnya. Maka ada istilah hablum minallah, ada istilah hablum minannas. Ya, jadi kalau Anda hanya ibadah saja, tidak peduli dengan teman-temannya, maka Anda tidak dikatakan manusia yang sempurna. Karena manusia itu adalah sosial, apa istilahnya, eh, makhluk sosial yang di situ adalah penting untuk social creature, maksudnya ya. Nah, banyak sekarang aplikasi daripada ML ditancapkan di CCTV, ditancapkan di smartphone, ditancapkan di dalam apa istilahnya chatbot yang sekarang kita lagi punya OpenAI, itu adalah ChatGPT, ya. Jadi semuanya itu adalah sebuah hasil daripada merenungan manusia. Nah, sehingga akhirnya ke depan makhluk yang belajar atau yang cerdas itu, yang memiliki IQ itu terbagi dengan tiga ini. Yang pertama adalah manusia itu sendiri, yang kedua adalah mesin, yang ketiga adalah, mohon maaf, machine learning. Ya, jadi machine learning kalau dilihat dari gambarnya itu ada robot di situ. Ya, kalau mesin biasa seperti apa bedanya? Manusia belajar dari pengalaman, mesin belajar dari data. Sedangkan, maaf, mesin learning belajar dari data. Sedangkan mesin biasa hanya mengikuti instruksi. Sehingga kalau Anda punya Tamiya, kalau Anda punya mobil remote control, mobil-mobilan remote control, itu semuanya adalah mesin. Tapi kalau sudah Anda bermain dengan drone, drone ini tanpa ada pengendalinya, walaupun orang yang punya tidur, karena drone sudah ditanamkan scratch di dalamnya yang berupa sebuah programming, dia mampu bertahan di atas. Dan dia bisa bergerak dengan sesuai apa programming yang ada. Bahkan begitu dia menempati data yang cukup sensitif, dia bisa menghindar. Karena codingnya itu sudah diciptakan, dia mampu belajar daripada sebuah itu. Makanya ini. Nah, sedangkan data yang mampu dipelajari itu haruslah berupa big data. Makanya kemarin Anda sudah punya yang namanya big data. Paham ya? Nah, sedangkan manusia harus punya banyak best practice.
Ya kalau sudah banyak best practice, maka manusia itu belajar daripada pengalamannya sehingga dia menjadi pandai. Makanya anak belajar sama orang tuanya. Bagaimana orang tua itu makan, pasti anak mengikuti bagaimana cara orang tua makan. Bagaimana anak itu belajar, pasti mengikuti orang tuanya belajar seperti apa. Bagaimana orang tua itu jalan, pasti anak itu mengikuti. Sehingga kalau manusia dipelihara, ini kan Samson itu, oleh seekor kera atau monyet, maka dia akhirnya nggak jalan seperti manusia. Tapi dia bergelantungan di ranting-ranting pohon. Karena dia belajar dari situ. Seperti yang saya katakan. Ya, baik. Nah, dari situ, Anda sudah kemarin punya machine learning itu dibagi dengan berapa? Kemarin sudah. Coba. Mareta, Anggu. Coba, machine learning dibagi berapa? Dibagi berapa macam kemarin? Ya, dibuka itu paper kamu itu. Ada apa saja machine learning itu? Ya, siapa yang bisa? Anissa Khairil Amin. Ada apa saja machine learning? Kemarin ada apa? Supervised learning. Ya, Supervised supervised learning. Terus? Unsupervised Supervised learning. Terus? Reinforcement learning. Learning. Dia ada Dan semi-supervised learning. Ya, jadi ada unsupervised, ada supervised learning, ada apa istilahnya reinforcement learning, ada juga supervised learning. Jadi kalau saya apa istilahnya anukan adalah seperti itu. Ya, oke, ya supervised learning, kemudian unsupervised learning, ada reinforcement learning. Ya, jadi kalau supervised itu apa? Artinya mesin diajari mengenali data dengan memberikan kunci atau jawabannya. Sedangkan unsupervised, pembelajaran tidak terarahkan. Artinya mesin diajari mengenali data dari identifikasi karakter atau ciri data secara mandiri. Sedangkan reinforcement machine learning, pembelajaran terjadi karena reward and punishment. Sehingga di situ tidak ada istilahnya kuncinya. Maka kalau saya ilustrasikan SML, Supervised Machine Learning itu, kalau Anda memberikan tes pada siswa, kuncinya Anda berikan. Tetapi siswa tidak langsung melihat kunci. Dia mandiri dulu, baru kemudian kalau sudah selesai, kemudian dicocokkan apakah itu benar atau tidak. Jadi kalau Anda punya buku yang namanya tes masuk perguruan tinggi atau soal-soal ujian nasional, pasti di situ ada sebuah exercise, ada sebuah latihan soal. Dan di belakangnya ada kuncinya. Nah, pasti Anda mengerjakannya lebih dahulu. Setelah selesai Anda mencocokkannya. Kira-kira berapa yang benar, berapa yang tidak. Itu yang dimaksud dengan supervised machine learning. Tapi kalau unsupervised, dia diberikan tes namun tidak diberikan kuncinya. Itu adalah unsupervised. Ya, contohnya ini, ya, supervised. Kamu tahu ini ya, ini adalah Squirtle, ada Bulbasaur, ada Charmander, ada Pikachu. Kamu tahu ini, dan namanya tahu. Akhirnya saya bertanya, ini siapa ini? Apa jawaban?
Ya, karena sudah ada di situ, kan gitu. Itu yang dimaksud dengan tes itu adalah boniganya, kuartil itu adalah kuncinya. Paham? Jadi ini, tapi kalau saya berikan ini namanya supervise. Tapi kalau saya berikan begini, nggak ada kunci yang diberikan di situ, hanya karakteristik daripada boneka itu. Ya, yang namanya squartel itu ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Yang namanya berbasaur kayak begini, ini adalah Charmander, ya. Nah, kalau tidak ada informasi tentang kunci, Anda dihadapkan seperti ini, apa yang Anda akan lakukan? Silakan, siapa jawab? Bayu, silakan. Apa yang Anda akan lakukan? Kalau saya mungkin mengidentifikasinya secara bebas, Prof. Ya, maksudnya bebas, tapi kan harus logik. Harus diapakan? Ya kayak mungkin contohnya Pikachu. Itu hewan yang berbadan kuning gitu. Iya, Namanya maksudnya Pikachu. mengidentifikasi itu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan di Di klasifikasi. Ya, diklasifikasi. diklasifikasikan. Kamu kan sudah tahu tadi, Pikachu, bajunya kuning dan seterusnya, squartel kayak begitu. Jadi ini diklasifikasikan. Sehingga kemampuan mesin hanya mampunya adalah mengklasifikasikan. Tidak sampai menebak namanya siapa. Karena nggak tahu namanya kan. Paham ya? Itu namanya unsupervised machine learning. Jadi kalau Anda punya yang namanya daun, kemudian punya yang namanya jeruk, kemudian punya yang namanya pisang, kalau saya bilang pisang yang busuk, pisang yang baik. Jeruk yang busuk, jeruk yang baik. Diberikan kepada mesin data satu kontainer pisang, busuk dan pisang baik. Maka langsung mesin mampu mengklasifikasikan mana pisang busuk, mana pisang baik. Karena sudah ada kelas. Tapi kalau tidak mampu, tidak diberikan informasi begitu, satu kontainer jeruk, satu kontainer pisang, satu kontainer buah apel, ditumpahkan begitu saja, dilihat dengan mesin, memakai CCTV atau memakai webcam, apa yang dilakukan? Dia hanya mampu membedakan klasifikasi antara pisang, antara jeruk, antara apel. Karena sesuai dengan sifat atau karakteristik dari buah itu. Tidak dia mampu membedakan mana yang jelek, mana yang bagus. Sehingga untuk kepentingan smart packaging, pengemasan cerdas, tidak bisa. Karena apa? Dia lebih kepada unsupervised learning. Kalau dia memakai supervised learning, maka dia mampu mengklasifikasikan mana pisang yang sudah bosok, mana pisang yang masih bagus. Ya, Pak. Reinforcement learning itu maksudnya kalau ini apa istilahnya Pikachu mau menelusuri jalan ruangan ini agar supaya dia masuk dan bisa keluar dengan waktu yang sangat efisien, bagaimana dia jalan? Dia tidak tahu karena tembok ini dibatasi dengan sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa apa istilahnya mengintipnya. Maka di jalan. Nah, jalannya pasti dia sembarangan. Apa yang terjadi? Maka dia tidak tahu jalan mana yang memiliki kecepatan untuk exit-nya. Sehingga dia pastinya apa? Ayo, siapa yang bisa? Begitu jalan dia pastinya apa? Melakukan apa dia? Nah, ini tidak tahu jalan yang tepat, yang shortest path untuk keluar itu. Maka dia melakukan apa? Bisa jadi dia ke sana,
Dia tidak ke sana, tapi ke situ dia. Ya, ternyata gang buntu. Nah, itu melakukan apa dia? Cobaan. Coba. Coba. Ya, Cobaan. coba. Paham ya? Begitu mencoba itu dia betul, maka itu yang dimaksud dengan reward. Maka keep going. Tafadhal, teruskan. Teruskan. Ya. Tapi begitu dia nyoba, kemudian gang buntu, maka dia harus kembali. Itulah yang dimaksud dengan punishment. Paham ya? Jadi pahami. Sehingga kalau dia nyoba, kita lihat dia melakukan sesuatu yang benar, kita kasih dia nilai 1. Begitu dia nyoba, kemudian benturan dengan gang buntu, maka dia kasih kita nilai 0. Nah, Pikachu mengamati tren itu. Dia dapat 1, kalau ke sana 0. Dia melakukan secara berulang, maka dia telah melakukan sebuah proses belajar dengan reward and punishment. Itu yang dimaksud dengan reinforcement learning. Ya, paham ya? Nah, sehingga nanti di dalam konteks ini, ya mungkin kita bisa masuk ke dalam unsupervised, kita masuk dalam supervised, kita tidak tahu nanti endingnya kayak apa. Kalau supervised itu rata-rata adalah klasifikasi dan regresi, outputnya itu adalah sebuah numerik, real number, kalau itu regresi. Kalau klasifikasi outputnya itu true false, atau juga semacam red, blue, green. Tapi kalau clustering, tidak ada output yang jelas, hanya semacam pengclustering, pengkategorian saja. Sebagaimana tadi Pikachu, Bulbasaur, Charmander diberikan tanpa sebuah nama, maka itu yang dimaksud dengan clustering. Nah, sampai di situ ada sebuah pertanyaan. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya coba ingin bertanya, apa tanda-tandanya Google telah mengembed yang namanya, apa istilahnya, sebuah artificial intelligence? Silakan dijawab, tanda-tandanya apa? Entah itu Google, entah itu YouTube, dia bisa cerdas, apa tanda-tandanya yang Anda alami sekarang? Apa? Biasanya kalau di pencarian kita belum selesai ngetik itu udah ada saran-sarannya. Ya, bagus. Jadi itu namanya text recommendation. Ya, jadi belum selesai ngetik sudah ada. Termasuk kalau Anda di YouTube, kalau Anda senang menonton film ini, film itu, maka pasti dia memberikan recommendation. Film-film terkait akan ditunjukkan kepada Anda. Itu artificial intelligence. Paham? Ya, bisa dipahami. Paham, Prof. Termasuk di Facebook, termasuk Instagram. Apa kira-kira? Bahwa di situ telah terselipkan artificial intelligence. Rekomendasi pertemanan, Prof. Ya, friends recommended. Paham? Pasti dia akan bertanya, do you know him? Did you know them? Did you know he, her? Pasti dia bertanya. Kemudian ask for a friend, minta for a friend. Nah, bagaimana dia memahami bahwa itu bisa direkomendasi teman Anda? Apa yang ada dalam benak Anda, cara kerja mereka itu? Pakai graf. Ya, memakai graf, tapi yang terbesit dalam pikiran Anda, kenapa dia bisa merekomendasi bahwa itulah sebenarnya bisa potensial untuk menjadi your friend? Itu apa kira-kira? Karena memfollow orang yang sama. Satu, memfollow orang yang sama.
Yang kedua memiliki fitur-fitur lainnya yang sama. Bisa jadi dia adalah mahasiswa UNED, sama-sama mahasiswa UNED. Paham? Yang kedua, memiliki hobi yang sama. Ya. Yang ketiga, memiliki apa istilahnya? Kesukaan yang sama. Yang keempat, memiliki asal-usul yang sama. Memiliki dosen yang sama. Memiliki ini itu yang sama. Artinya dia sebenarnya terklastering dengan kedekatan sifat-sifat dan karakteristik. Paham kira-kira ya? Maka itulah yang dimaksud dengan clustering. Ya. Artinya tidak ada informasi, tetapi setelah dipelajari dengan Facebook, dengan Instagram, ini similarity-nya tinggi antara si A dengan si B. Maka akhirnya dia direkomendasi untuk menjadi friend. Bisa do you know him, do you know her, atau ask for a friend, maka Anda langsung klik sedemikian hingga akan. Itu adalah artificial intelligence. Paham ya? Jadi ada klasterisasi. Ya. Nah, klasterisasi itu terbangun kalau dia berada dalam sebuah bangunan ruang spasial yang namanya graf. Sehingga mereka memakai graf di dalam mengembangkan Facebook itu. Oleh karena itu Anda harus bangga bahwa graf itu di mana-mana sekarang. Di internet di mana-mana itu adalah graf. Hanya begitu Anda masuk dalam theoretical framework, ya tidak kelihatan karena nggak ada Facebooknya, tidak ada ini dan itu. Yang didalami Anda adalah, tapi begitu interdisipliner, bekerja sama dengan orang-orang di luar matematik, dengan computer science, saintis misalkan, maka Anda akan tahu. Seperti yang sudah kami lakukan sekarang. Kita bekerja sama dengan Fakultas MIPA, bekerja sama dengan Fakultas Teknik, bekerja sama dengan Medical Science, dengan engineering, dengan teknologi informatik, akhirnya jadi tahu, ternyata kaya sekali orang matematik. Sementara saat ini kita tidak banyak paham apa sebenarnya kegunaan kita. Tapi begitu kita banding-bandingkan dengan yang lain, maka kita sebenarnya unggul. Ya, maka Anda harus paham. Itu ya, paham. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana orang matematik itu bisa berperan banyak. Ya, tentu saja saya langsung memulai dengan graph neural network. Yang lain-lain mungkin saya akan mencoba untuk selingkan nanti. Ya, ini. Nah, saya kira Anda sudah tahu definisi dari graf. Banyak-banyak di situ sumbernya, babonnya, artinya kitabnya, istilahnya usul fikihnya itu Jonathan L. Gross dan Jelen. Itu yang pengarang yang buku tebal. Itu ada namanya PISA. Saya memiliki buku ini tapi tidak terlalu tebal. Ya, jadi saya ada. Jadi kalau di Sigan itu ada buku ini. Mungkin tidak kelihatan. Ya, itu ada PISA. Ada PISA. Ya, Discrete Mathematics. Ya, jadi banyak sekali. Ya, oke. Nah, apakah Bu Raffi sudah memulai dengan definisi graf? Saya ingin tahu. Coba dijawab. Belum, Prof. Tapi Ya, baik. Ya, tapi apa? Kemarin sempat ada kelompok untuk membahas tentang aplikasi graf. Bukan definisi graf, Belum. bukan aplikasi. Apa graf itu? Kumpulan yang berhingga. Ya, enggak, sudah dibahas enggak? Kalau enggak akan saya bahas. Dibahas Belum, tidak?
Belum, belum Prof. dibahas, Prof. Ya, baik. Kalau begitu saya akan memulai dengan definisi graf karena ini penting. Ya, itu graf. Ya, definisi daripada graf. Graf itu adalah struktur. Ya, bisa juga sebuah geometrika, apa istilahnya, sebuah spasial. Jadi sebenarnya graf bukan geometri. Ya, yang merupa sebuah himpunan dari titik dan juga sisi. Di mana VG itu adalah tidak boleh kosong. Di situ ada istilah non-empty set, called vertices. Disebut dengan vertex. Sedangkan EG adalah sebuah sisi. Ya, yang disebut dengan edges. Nah, baik, saya coba untuk menjelaskan ke kamu lebih detail lagi. Silakan membuat sebuah catatan. Ya.